Shalom, jemaat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, sukacita, penghiburan, dan tuntunan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari kitab Ester. Kita akan sama-sama belajar kitab ini, kitab yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami, dan tentu saja kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kitab yang seharusnya menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering kali timbul, seperti di manakah Allah ketika kita sama sekali tidak dapat merasakannya? Di manakah Allah ketika kita melihat ketidakadilan dan kejahatan demi kejahatan terjadi di hadapan kita? Di manakah Allah ketika bencana demi bencana terjadi di dalam kehidupan kita atau di dunia ini? Mengapa Allah membiarkan hal-hal yang buruk terjadi di hadapan kita? Apakah Allah tidak sanggup mencegah agar yang buruk tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Benarkah Allah membiarkan dan sama sekali tidak mengendalikan dunia di mana kita berada saat ini? Atau sekalipun Allah terlibat dan mengendalikan, apakah Allah benar-benar berkuasa mengendalikan semuanya? Atau hanya sebagian? Dan mungkin masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang membuat kita mempertanyakan Tuhan, atau membuat kita bimbang tentang kasih Allah, kuasa Allah, dan campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Inilah yang akan kita pelajari di dalam kitab Ester. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa minggu ke depan, kita akan mempelajari latar belakang terjadinya peristiwa ini. Mengapa harus terjadi di masa-masa seperti ini? Apa yang akan kita pelajari dari pasal demi pasal dari kitab ini? Dan apa kaitannya dengan janji Tuhan di dalam mendatangkan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan bagi setiap orang percaya? Dan apa dampaknya setelah peristiwa ini terjadi terhadap hari Pentakosta, hari di mana gereja mulai didirikan? Bagaimana Injil dan kabar baik diberitakan sampai seluruh dunia? Apa kaitannya dengan peristiwa Ester ini? Dan apa dampaknya ketika kita benar-benar mempelajari kebenaran firman Tuhan ini terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya? Dan hari ini kita akan mulai dengan mendengarkan kisah ini secara keseluruhan dan bagaimana aplikasi secara umum yang dapat kita pelajari melalui seluruh isi kitab ini. Dan bagaimana agar kita bisa memahami seluruh isi kitab Ester ini dengan optimal, dengan semaksimal mungkin. Selain kita berdoa meminta pertolongan Allah Roh Kudus tentunya, karena hanya Allah Roh Kudus yang bisa memberikan pengertian kepada setiap kita, yang bisa memberikan tuntunan agar kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dapatkan melalui isi kitab Ester ini. Tetapi juga sebaiknya kita bukan hanya mendengarkan, tetapi kita membuka Alkitab kita dan membuatkan catatan-catatan penting ketika Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Dan jangan lupa kita juga membaca kitab ini berulang kali, sehingga ketika kita mendengarkan ulasan isi kitab Ester ini minggu demi minggu, kita bisa mendapatkan banyak hal. Ya. Jika Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan-pertanyaan,
Bapak Ibu Saudara bisa membuatkan catatan di dalam pertanyaan itu, dan ketika isi kitab ini pasal demi pasal disampaikan, saya berharap Allah Roh Kudus memberikan jawaban di setiap pertanyaan yang Bapak Ibu tuliskan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan mendengarkan seluruh isi atau cerita daripada kitab Ester ini, dan kita akan melihat bagaimana mengaplikasikannya secara umum. Dan setelah itu mulai minggu depan kita akan belajar tahap demi tahap seluruh isi kitab ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebelum kita belajar memahami isi kitab Ester mulai hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami percaya Allah Roh Kudus hadir bersama dengan setiap kami. Kami percaya hanya Engkau saja yang sanggup menolong kami memahami kebenaran isi firman Tuhan ini ya Tuhan. Kitab Ester, biarlah kami boleh belajar baik melalui Ester maupun melalui Mordekai yang Kau sudah hadirkan di dunia ini, yang sudah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat di dunia ini ya Tuhan. Dan dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa biarlah Kau yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Lembutkan hati kami, buka hati kami, mata kami untuk melihat kebenaran ini. Dan tolong supaya kami bukan saja memahami dan mengerti, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Kisah ini dimulai dengan memberitahu kepada kita ada seorang raja yang bernama Ahasuerus yang menguasai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia, yang mengadakan perjamuan besar selama 180 hari yang dihadiri oleh semua pejabat dan pegawainya, semua tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan semua pejabat daerah dan orang-orang terpandang di bawah kekuasaannya, semuanya diundang hadir. Tidak heran kalau sampai memakan waktu setengah tahun. Di dalam perjamuan tersebut, raja memamerkan seluruh kekayaan dan kebesarannya. Ada kemungkinan besar pertemuan ini diadakan untuk meminta dukungan dari semua wilayah yang ada di bawahnya, di bawah kekuasaannya, di dalam menghadapi Yunani. Karena raja saat itu memiliki keinginan untuk memperluas daerah jajahannya. Sepertinya barang-barang yang dipamerkan saat itu untuk memberikan kepercayaan yang lebih tinggi bahwa raja bisa menjamin semua keperluan yang diperlukan jika harus menghadapi tentara Yunani. Setelah selesai perjamuan selama 180 hari, raja menambahkan lagi 7 hari untuk mengundang seluruh rakyatnya yang ada di sekitar benteng Susan, baik kaum kalangan atas sampai kaum kalangan bawah. Jadi total perjamuan ini 187 hari. Di samping itu, bukan saja raja yang mengadakan perjamuan, tetapi juga Ratu Wasti, istri dari raja, juga mengadakan perjamuan bagi semua perempuan yang ada di dalam istana. Dan dalam satu kesempatan, raja yang dalam keadaan mabuk, dia menghendaki istrinya hadir di tengah-tengah semua tamu-tamu yang hadir untuk memamerkan kecantikan dari Ratu Wasti. Ya, namun kita ketahui bahwa Ratu Wasti menolak permintaan raja tersebut. Akhirnya singkat cerita, berdasarkan nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar raja, maka Ratu Wasti dipecat menjadi seorang permaisuri. Setelah berjalan sekian lama tanpa adanya ratu di sisi raja, maka orang yang dekat dengan raja mengusulkan untuk mencari permaisuri sebagai ganti Ratu Wasti. Bagaimana caranya? Dengan cara mengumpulkan semua perempuan-perempuan cantik di seluruh daerah kerajaannya dan memilihnya satu di antara yang terbaik untuk menjadi istri raja. Dari wanita-wanita cantik yang dikumpulkan, ada seorang wanita Yahudi dari keturunan suku Benyamin, yang mana kedua orang tuanya sudah mati
dan diangkat anak dan diasuh oleh seorang yang bernama Mordekai, yang tidak lain adalah pamannya, yang juga dari keturunan suku Benyamin. Nama wanita ini adalah Esther atau Hadasa dalam bahasa Ibrani. Dan ketika Esther dibawa ke istana, Mordekai mengingatkan Esther untuk tidak memberitahu identitasnya sebagai orang Yahudi. Karena Mordekai takut akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Dari sekian banyak wanita yang dibawa ke istana sebagai kandidat daripada pengganti Ratu Wasti, Esther adalah kandidat favorit dari Hegai, seorang yang ditunjuk sebagai penjaga para perempuan. Bagi Hegai, Esther adalah wanita yang baik, sehingga Hegai sangat sayang kepadanya. Hegai menempatkan Esther di balai perempuan terbaik dan diberikan wangi-wangian dan diberikan 7 dayang-dayang yang terpilih, yang terbaik. Dan setelah 1 tahun dipingit dan dirawat, maka tiba giliran Esther untuk menghadap raja. Dan ketika raja melihat Esther, hatinya berdebar-debar. Tidak seperti ketika dia melihat wanita-wanita lainnya. Raja langsung jatuh cinta dan sangat menyayangi Esther. Sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Esther dan mengangkatnya menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Setelah peristiwa itu, di akhir pasal yang kedua, dicatat satu peristiwa yang sekalipun hanya dicatat 3 ayat, yaitu ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Namun ketiga ayat ini merupakan atau menggambarkan atau menceritakan satu peristiwa yang sangat menentukan masa depan seluruh bangsa Yahudi. Dan itu berarti satu peristiwa yang tidak boleh terlewatkan. Karena ini menjadi kunci keselamatan bangsa Israel dari pembantaian massal atau genosida. Peristiwa yang kebetulan terjadi dan tanpa sengaja, Mordekai ketika ada di pintu gerbang istana mendengar ada 2 orang sida-sida raja berikhtiar untuk membunuh raja. Sehingga Mordekai memberitahukan hal ini kepada Esther. Dan Esther memasukkan laporan ini ke dalam kitab sejarah. Dan nama Mordekai sebagai penyelamat dimasukkan di dalam buku sejarah. Kisah ini dilanjutkan dengan memasukkan nama karakter lain yaitu Haman yang dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasuerus sebagai atasan dari semua pembesar yang ada di hadapan Raja. Boleh bisa dikatakan sebagai Perdana Menteri atau orang kedua setelah Raja. Dan tentang Haman diberitahu bahwa dia adalah keturunan Agag. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat siapa Agag, ya, peristiwa yang terjadi ketika Saul menjadi raja, ya, yang dituliskan di dalam kitab Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-15, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca, di mana Agag adalah raja Amalek yang seharusnya dibunuh oleh Saul, tetapi Saul tidak mentaati. Akhirnya Agag dibunuh oleh Samuel. Ya, kita tahu bahwa Allah menginginkan Saul untuk menegakkan keadilan karena kejahatan yang sudah dilakukan oleh Raja Agag. Tetapi Saul tidak melakukan itu. Akhirnya Samuel yang melakukan itu, dan Haman adalah keturunan dari Raja Agag. Mungkin disinilah ada satu darah kebencian yang akhirnya akan dituntaskan oleh Haman terhadap bangsa Israel. Haman yang memiliki kedudukan di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja, bahkan raja memerintahkan kepada semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman ketika Haman berjalan melewati pintu gerbang. Tetapi ada seorang yang tidak berlutut, yaitu Mordekai. Dan sikap Mordekai membuat Haman yang haus akan kehormatan, kekuasaan, dan jabatan ini, hatinya menjadi panas. Namun karena Haman menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh satu orang, Mordekai saja, orang Yahudi, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di bawah kekuasaannya. Artinya di bawah 127 daerah yang dikuasai oleh
Raja Media Persia saat itu, yaitu Raja Ahasuerus. Ya, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak. Dan semua hartanya, bisa dibayangkan seberapa banyak harta yang diambil dan seberapa banyak orang Yahudi yang terbunuh. Karena diperkirakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah masa pembuangan, ya kita akan belajar ini minggu depan, setelah masa pembuangan, ada banyak orang-orang Israel yang dibuang keluar dari Yerusalem, tidak kembali ke Yerusalem. Ya. Hanya rombongan yang bersama dengan Ezra, Nehemia, dan Zerubabel yang kembali ke Yerusalem, sisanya tersebar di bangsa-bangsa. Dan diperkirakan ada di 127 wilayah ini yang ada di bawah kekuasaan Raja Media Persia saat itu. Jadi kalau pembunuhan massal ini dijalankan, maka termasuk yang ada di Yerusalem, semua orang Israel musnah. Ya. Dan untuk bisa menjalankan semua ini, Haman meminta persetujuan raja dengan mempersembahkan 10.000 talenta perak, ya, atau kurang lebih 330 ton, ya, kurang lebih nilai uangnya 290 juta dolar atau 4,4 triliun rupiah. Ya. Dan raja menyetujuinya dengan menyerahkan cincin materainya, dan Haman menentukan tanggal pembunuhan tersebut dengan membuang undi atau dadu, dan jatuh pada tanggal 13 bulan ke-12 bulan Adar, yaitu hari raya Purim. Purim artinya dadu. Membuat surat kepada wakil-wakil raja, bupati, bahkan kepada semua pembesar, ke semua pelosok-pelosok dan daerah-daerah dengan berbagai macam bahasa di semua bangsa yang ada di bawah kekuasaannya. Dan surat itu diatasnamakan Raja Ahasuerus dan dimateraikan oleh cincin raja. Ini dilakukan oleh Haman. Sehingga tidak ada yang bisa membatalkan dekret ini atau keputusan ini. Karena apapun yang sudah dimateraikan oleh cincin raja tidak bisa dibatalkan. Mengetahui hal ini, Mordekai dan seluruh orang Yahudi berkabung. Satu perkabungan yang sangat besar terjadi di semua wilayah kerajaan Ahasuerus. Dan berita ini sampai ke telinga Ester. Maka Mordekai memerintahkan Ester untuk meminta kasih karunia raja untuk membela bangsa Yahudi di hadapan raja. Ingat, Ester sudah menjadi ratu ketika itu. Namun Ester memberitahu kepada Mordekai bahwa hanya orang yang dipanggil raja saja yang boleh menghadap raja. Sedangkan kalau seseorang menghadap raja tanpa dipanggil, maka dia akan menghadapi hukuman mati. Jadi ini alasan Ester untuk tidak menghadap kepada raja, karena sudah 1 bulan Ester tidak dipanggil oleh raja. Ketika mendengar alasan tersebut, Mordekai menjawab, "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada hari ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa." Karena Ester juga orang Yahudi. Sekali lagi, dekret yang dikeluarkan oleh Raja Media Persia tidak bisa dibatalkan. Ya, sekalipun Ester adalah istri daripada raja, dekret tidak bisa dibatalkan. Maka Ester akan dibunuh. Mereka melanjutkan, "Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Dan Ester menjawab, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Dan Mordekai menyetujui dan berbuat seperti yang Ester pesankan kepadanya. Semua orang Yahudi berpuasa selama 3 hari.
Pada hari yang ketiga, Ester dengan mengenakan pakaian ratu berdiri di depan pintu istana raja. Dan raja yang ketika itu bersemayam di atas tahta kerajaan melihat Ester datang menghadapnya sekalipun tidak memanggilnya. Namun raja berkenan kepadanya dengan mengulurkan tongkat emasnya dan Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat emas tersebut. Dan raja bertanya, apa yang membuat Ester datang menghadapnya? Ester menjawab bahwa ia akan mengadakan perjamuan seandainya raja berkenan dengan Haman boleh datang ke perjamuan makan malam yang akan diadakannya. Akhirnya singkat cerita raja menyetujuinya. Tentu saja Haman sangat senang karena hanya dia saja yang diundang. Sepulang dari pertemuan tersebut, Haman melewati pintu gerbang istana sementara yang lain sujud menyembah dan menghormatinya. Namun Mordekai tidak, maka hatinya menjadi sangat panas. Dan ketika dia menceritakan semua yang dialaminya kepada keluarga dan seisi rumahnya, maka istrinya memerintahkan Haman untuk mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai. Malam hari sebelum acara perjamuan makan dilaksanakan, raja semalam-malaman tidak bisa tidur, sehingga raja memerintahkan bawahannya untuk membacakan kitab sejarah media Persia. Lalu dibacakan di hadapan raja, dan salah satu yang dibacakan adalah catatan tentang Mordekai yang memberitahu ada 2 orang sida-sida yang akan membunuhnya. Dan ketika raja mendengar catatan raja tersebut, raja bertanya, emangnya Mordekai diberikan kehormatan dan kebesaran apa ketika itu? Dan para biduanda menjawab, atau orang yang membacakan kitab sejarah tersebut mengatakan tidak dianugerahkan apa-apa kepadanya. Maka bertanyalah raja, siapa yang ada di pelataran? Dan tepat pada waktu itu Haman ada di pelataran istana sedang menuju ke hadapan raja untuk memberitahu bahwa dia akan menyulahkan Mordekai di tiang gantungan yang didirikannya. Namun belum sampai dia menyampaikan keinginannya, raja terlebih dahulu bertanya kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Dengan senang hati Haman menjawab karena dia berpikir bahwa kehormatan itu akan diberikan kepadanya. Maka Haman menjawab, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Mendengar hal itu raja berkata, lakukanlah itu untuk Mordekai dan sepatah kata pun jangan engkau lewatkan. Tentu Haman dengan sangat berat hati melakukan perintah raja tersebut. Lalu dia pulang, dan baru saja pulang, sida-sida raja sudah menjemputnya untuk membawanya ke perjamuan makan yang diadakan oleh Ester. Dan di tengah-tengah makan malam atau di perjamuan makan tersebut, raja kembali menanyakan apa yang diinginkan Ester. Dan Ester berkata kepada raja untuk memohon kasih karunia raja untuk membela dan membebaskan hukuman mati yang dijatuhkan kepada seluruh bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, yang diikhtiarkan oleh Haman. Dan mendengar apa yang diminta oleh Ester, maka raja mengabulkan permintaan Ester dengan membuatkan dekret kedua yang membatalkan semua penghukuman massal, pembunuhan massal atas bangsa Yahudi. Dan sebaliknya, justru raja memerintahkan agar Haman digantung di tiang gantungan yang Haman dirikan sendiri, yang semula digunakan untuk Mordekai, tetapi sekarang digunakan untuk dirinya sendiri.
Dan raja memerintahkan untuk mengaruniakan harta milik Haman kepada Ester dan memberikan cincin yang dipakai oleh Haman atau cincin materai raja kepada Mordekai. Tepat tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, semua perintah pembunuhan massal atas bangsa Yahudi yang dimateraikan oleh cincin raja yang dilakukan oleh Haman dibatalkan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh raja melalui Mordekai dengan cincin materai raja. Oleh sebab itu, setiap tanggal tersebut sampai hari ini diperingati oleh bangsa Israel sebagai hari besar umat Yahudi, yaitu Hari Raya Purim yang artinya dadu. Mordekai sejak saat itu menjadi orang kedua setelah raja yang sangat ditakuti dan dihormati, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Mordekai disukai oleh semua orang Yahudi karena Mordekai selalu mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya maupun semua bangsa-bangsa yang ada di bawah kekuasaannya. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kisah Ester secara keseluruhan. Melalui kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ada begitu banyak peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Ya. Di mana peristiwa ini kebetulan terjadi setelah masa pembuangan kurang lebih 100 tahun. Ya, kita akan bahas ini minggu depan. Kebetulan raja mengadakan perjamuan sehingga dalam satu waktu tertentu di mana dia memecat Wasti sebagai istrinya. Kebetulan Ester diasuh dan diangkat anak oleh Mordekai. Kebetulan Ester memiliki kecantikan yang luar biasa. Ya, kebetulan Ester disayangi oleh Hegai sehingga mendapatkan perawatan yang khusus. Kebetulan Ester dicintai raja dan dipilih menjadi ratu pengganti Ratu Wasti. Kebetulan Mordekai berada di pintu gerbang sehingga bisa mendengar percakapan ada dua sida-sida yang akan membunuh raja. Kebetulan Ester mencatat peristiwa itu dalam buku sejarah. Dan kebetulan pada saat peristiwa itu terjadi, raja tidak memberikan hadiah apapun kepada Mordekai pada saat itu. Dan kebetulan sebelum Mordekai dibunuh dan seluruh umat Yahudi dihukum mati atau dibinasakan, raja tidak dapat tidur semalam-malaman. Sehingga raja memerintahkan biduanita atau pembaca kitab sejarah membacakan apa yang sudah terjadi. Dan kebetulan yang dibacakan adalah peristiwa di mana Mordekai menyelamatkan nyawanya. Sehingga Mordekai menjadi orang kedua setelah raja, sehingga seluruh orang Yahudi diselamatkan dan mendapatkan hidup yang lebih baik, terpelihara, sehingga janji Allah untuk mendatangkan Mesias bisa terrealisasi. Kita akan bahas ini dalam minggu-minggu ke depan. Kebetulan demi kebetulan, mungkin ini juga yang terjadi dengan kita. Seringkali kita berpikir atau mengatakan, wah kebetulan saya berjumpa dengan kamu. Wah kebetulan saya membeli barang ini atau barang itu. Kebetulan saya memiliki hobi seperti ini. Kebetulan saya mengambil bidang studi ini. Kebetulan saya bekerja di tempat ini. Dan kebetulan lainnya. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada begitu banyak kejadian yang kebetulan, apakah kita masih berpikir bahwa itu kebetulan? Saya rasa tidak. Semua itu terjadi bukan satu kebetulan. Ada satu pribadi yang berkuasa, yang berdaulat atas seluruh ciptaannya, termasuk yang terjadi di dalam kehidupan kita umat manusia. Saya percaya bahwa Allah berdaulat mengatur segala sesuatu, sehingga yang kita pikir, yang sangat terbatas ini, yang kita pikir semuanya itu kebetulan, tetapi sebenarnya tidak ada yang kebetulan di hadapan Allah Sang Pencipta. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana dan kehendak Allah.
termasuk kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada setan iblis yang berusaha membinasakan kita, menghancurkan dunia ini. Sepertinya Tuhan membiarkan. Tidak. Tuhan lebih berkuasa dari segalanya. Tuhan bekerja melalui semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau Bapak Ibu Saudara tetap terus-menerus menaruh pengharapan kepada Allah kita, Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita terus berusaha mentaati perintah-perintah Tuhan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mordekai dan Esther. Pegang baik-baik. Janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Allah lebih besar dari kelemahan kita. Allah lebih besar dari motivasi, ambisi, kejahatan, pikiran, hati kita. Setiap kita anak-anaknya atau yang menaruh pengharapan sepenuhnya kepadanya. Ingat baik-baik bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya atas hidup kita. Sekali lagi, ketika kita mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita sedang belajar kitab Ester dan dalam beberapa minggu ke depan. Berdoa kepada Allah Roh Kudus. Untuk benar-benar Dia memberikan pemahaman yang benar tentang isi kitab ini. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rendah hati untuk mau belajar dan belajar. Dan berdoa kepada Allah Roh Kudus. Untuk Dia bisa menolong kita mengaplikasikan, mentaati apa yang Tuhan sudah perintahkan. Meneladani kehidupan Mordekai dan Esther. Sehingga hidup kita semakin hari semakin berubah, semakin dewasa. Dan sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang jauh lebih besar dari segala kelemahan kita, kekurangan kita. Sehingga kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang cerah bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur melalui kisah atau peristiwa yang dialami oleh Esther dan Mordekai. Kami kembali diingatkan ya Tuhan, bahwa sekalipun kami tidak merasakan Engkau, kami tidak bisa melihat Engkau secara kasat mata, tetapi kami kembali diingatkan bahwa Engkau tetap hadir di dunia ini. Engkau yang mengatur segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami belum melakukan apa yang harus kami lakukan sebagaimana yang Engkau inginkan. Melalui Mordekai dan Esther, biarlah kami boleh meneladaninya ya Tuhan. Untuk dalam keadaan apapun juga, kami tetap tidak kompromi dengan keinginan dunia ini atau ambisi pribadi kami semata-mata. Tetapi kami mau hanya mentaati perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Allah Roh Kudus akan menolong setiap kami yang menaruh pengharapan sepenuhnya kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam minggu-minggu ke depan ketika kami mempelajari kitab Ester ini, tolong setiap kami ya Tuhan. Berikan hati yang haus dan lapar, hati yang rendah hati mau belajar ya Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus saja yang mengajar setiap kami. Terima kasih kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam sisa hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan memberkati. הסנוניות הרחיקו עוף, אבל חזרו אליי העננים, הרחיקו נדוד, חשבתי לבלי שוב, אבל חזרו אליי, ורק אחד אשר